Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah termodinamika, kelas A fisika semester 4. Izin memperkenalkan diri, nama saya Falama Fauzia dengan NIM 11920700023. Di sini saya akan membahas atau melanjutkan pembahasan yang telah teman-teman saya sampaikan mengenai yang pertama mengenai ketermampatan. Nah, apa sih ketermampatan? Ketermampatan merupakan sebuah ukuran perubahan volume relatif dari fluida atau padatan sebagai tanggapan terhadap perubahan tekanan atau tekanan rata-rata. Ketermampatan suatu bahan atau material adalah perubahan volume yang dialami saat mengalami perubahan tekanan. Volume umumnya itu berkurang ketika tekanan diterapkan ke suatu sistem atau objek. Namun, kadangkala terjadi sebaliknya. Jadi perubahan tekanan dapat menyebabkan ledakan di mana sistem meningkatkan volume atau ketika perubahan fase itu terjadi. Baik, kita akan menjelaskan mengenai macam-macam ketermampatan atau yang bisa kita sebut sebagai kompresibilitas. Nah, yang pertama itu ada ketermampatan padatan. Ketika suatu benda direndam dalam fluida, misalnya ia memberikan tekanan pada benda ke segala arah. Dengan cara ini kita dapat berpikir bahwa volume benda akan berkurang, meskipun dalam kebanyakan kasus ini tuh tidak terlihat. Nah, dapat kita lihat ya, di sini ada gambar ketika tekanan yang direndam dalam fluida, tekanan pada benda itu dari segala arah. Nah, gaya yang diberikan oleh fluida pada benda yang terendam itu tegak lurus terhadap permukaan. Gaya yang diberikan oleh fluida pada benda yang terendam tegak lurus terhadap permukaan. Tekanan ini didefinisikan sebagai gaya persatuan luas yang akan menyebabkan perubahan volume atau delta V sebanding dengan volume awal benda, yaitu V0. Perubahan volume ini akan bergantung pada kualitasnya. Nah, modulus volumetrik material dirumuskan B sama dengan negatif delta P per delta V per V0 atau V awal. Nah, karena delta V per V0 adalah besaran tanpa dimensi, karena itu hasil bagi antara dua volume, modul volumetrik memiliki satuan tekanan yang sama, yakni Pascal. Tanda negatif menunjukkan pengurangan volume yang diharapkan ketika benda cukup dikompresi, yaitu tekanannya itu meningkat. Baik, yang kedua mengenai ketermampatan bahan, yakni nilai kebalikan atau kebalikan dari modulus volumetrik dikenal sebagai kompresibilitas dan dilambangkan dengan huruf K, yang dirumuskan K sama dengan 1 per B. Di sini K adalah negatif dari perubahan fraksional volume karena peningkatan tekanan. Satuannya dalam sistem internasional adalah kebalikan dari Pascal, yakni meter kuadrat per Newton. Persamaan untuk B atau untuk K jika disukai berlaku untuk padatan dan cairan. Konsep modulus volumetrik jarang diterapkan pada gas, dan model sederhana untuk mengukur penurunan volume yang dialami gas nyata telah dijelaskan tadi, seperti K sama dengan 1 per B.
Nah, selanjutnya ada ketermampatan gas. Untuk mengetahui berapa volume N mol gas yang diberikan ketika tetap terbatas pada tekanan P dan suhu T, persamaan keadaan itu digunakan. Dalam persamaan keadaan untuk gas ideal, di mana gaya antar molekul tidak diperhitungkan. Nah, model paling sederhana menunjukkan bahwa PV ideal sama dengan nRT. Perubahan volume gas dapat dilakukan pada tekanan konstan atau pada suhu yang konstan. Sebagai contoh, dengan menjaga suhu konstan, kompresibilitas isotermal atau KT adalah dirumuskan KT sama dengan min 1 per B dikali dou V per dou P. Alih-alih simbol delta yang digunakan sebelumnya ketika mendefinisikan konsep untuk padatan. Untuk gas itu digambarkan dengan turunan. Dalam hal ini, turunan parsial sehubungan dengan P menjaga agar suhu tetap konstan. Masih mengenai ketermampatan gas, yakni tanda negatif disebabkan karena volume selalu menyusut bila tekanan naik, sehingga kompresibilitas atau ketermampatan merupakan besaran yang bernilai positif. Ketermampatan isotermal dirumuskan KT sama dengan min 1 per V dikali dou V per dou P, atau nRT per P kuadrat kali V, atau juga bisa dengan 1 per P. Jadi dapat kita ketahui bahwa ketermampatan itu ada 3. Yang pertama tentang padatan, bahan, dan gas. Nah, selanjutnya mengenai kapasitas kalor pada volume tetap. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 Kelvin. Nah, dirumuskan Q sama dengan C dikali delta T. Kapasitas kalor terbagi menjadi 2, yakni kapasitas kalor pada tekanan tetap yang dilambangkan dengan Cp dan kapasitas kalor pada volume tetap yang dilambangkan dengan huruf Cv. Kalor yang diberikan pada gas untuk menaikkan suhunya dapat dilakukan pada tekanan tetap atau proses isobarik atau pada volume tetap, yakni proses isohorik. Oleh karena itu, pada gas ada 2 jenis kapasitas kalor, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap, yang dirumuskan menjadi Cp sama dengan Qp per delta T, dan untuk volume tetap Cv sama dengan Qv per delta T. Nah, selanjutnya yang kita bahas itu mengenai kapasitas kalor pada volume tetap. Kapasitas kalor pada volume tetap adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat suatu Kelvin pada volume yang tetap. Jika gas melakukan proses termodinamika dan dalam volume yang konstan, gas dikatakan sebagai melakukan proses isohorik. Karena gas berada dalam volume yang konstan atau delta V sama dengan 0, maka gas itu tidak melakukan usaha, W sama dengan 0. Dan kalor yang diberikan pada sama dengan perubahan energi dalamnya. Kalor ini dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan, yakni Qv. Baik, di sini terdapat rumus yaitu P1 sama dengan V2, ini volume pertama sama dengan volume yang kedua, sehingga usahanya itu sama dengan delta V dikali dengan P, atau sama dengan min P dikali P2 dikurangi V1 sama dengan 0.
Dalam kondisi demikian, maka hukum satuan termodinamika menjadi Q sama dengan delta U. Dengan demikian, kapasitas kalor pada volume tetap itu memenuhi CV sama dengan QV per delta T atau delta U per delta T, di mana QV merupakan kalor yang diberikan pada volume tetap dan delta T merupakan perubahan suhu. Untuk penggabungan kedua persamaan itu dari antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap itu dirumuskan sebagai Cp dikurang Cv sama dengan P dikali delta. Tampak bahwa kapasitas kalor pada tekanan tetap lebih besar daripada kapasitas kalor pada volume tetap. Perbedaannya terdapat pada NR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.